Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hubungan ilmu takhrijul furu' alal usul. Yang pertama adalah kita melihat dari sisi sumber ilmu takhrijul furu' alal usul. Pembahasan ini bisa dilihat lebih luas di kitab At-Takhrij karya Al-Bah Hussein dan Takhrijul Furu' alal Usul karya Asy-Syaushan, kemudian ilmu Takhrijul Furu' alal Usul Muhammad Bakr Ismail. Mengetahui sumber ilmu ini sangat penting. Dari ilmu lain, ilmu mana saja yang menjadi sumber ilmu Takhrijul Furu' alal Usul. Karena jika kita ingin mendalami ini dan ingin sampai ke taksil, sampai ke pendasaran dari sisi kaidahnya, dari sisi penerapan dan seterusnya, dobitnya dalam masalah-masalah tertentu dalam ilmu ini, atau ingin mentashih jika ada kesalahan-kesalahan atau ketika sedang rancu ada permasalahan yang rumit, maka bisa merujuk ke sumber aslinya, ke ilmu yang menjadi sumbernya. Sumber ilmu takhrijul furu' alal usul ini ada 3. Yang pertama adalah ilmu usul fiqih. Ini sumber yang paling utama dalam takhrijul furu' alal usul. Karena takhrij itu sebenarnya dibangun di atas dasar penjelasan apa saja dasar hukum yang digunakan oleh para ulama ketika membangun hukum furu'iyah. Tentu saja mereka memiliki dasar, memiliki usul. Nah, dari situlah maka takhrij pun sama, dibangun di atas itu juga. Dari sanalah bisa melakukan amaliyatut takhrij, proses takhrij. Dari sini maka sangat penting mengetahui ilmu usul fikih ini. Dan pengaruh ilmu usul fikih terhadap ilmu takhrij ada 2 sisi. Yang pertama adalah dari sisi kaidah-kaidah ilmu usul secara umum, karena ini merupakan fondasi utama dalam proses melakukan takhrij. Karena takhrij itu dibangun di atas kaidah-kaidah yang terdapat dalam ilmu usul fikih. Kemudian di bagian akhir ilmu usul fikih akan dibahas di sana tentang al al-mujtahid, syurutnya dan hukum-hukum seputar itu, macam-macamnya. Maka ini juga sama berkaitan dengan ilmu takhrijul furu' al-usul. Kita akan membahas ahliyatul mukharrij, kemampuan dan kapasitas seorang mukharrij yang melakukan proses takhrij ini. Sehingga akan dijelaskan juga sama penjelasannya tentang syarat-syaratnya, hukum-hukumnya dan macam-macamnya. Kemudian sumber yang kedua adalah ilmu fikih. Ilmu fikih sangat jelas karena dalam melihat furu' fiqhiyah ini menjadi dasar, menjadi pengantar untuk dikaitkan dengan usulnya. Di sini berangkat dari sini lalu kemudian dikaitkan, dihubungkan dengan usulnya, dibangun di atas apa, pondasinya bagaimana. Maka meneliti furu' yang belum ada penjelasannya secara tertentu, secara teks dari imam mazhab tertentu, disinilah proses untuk dilakukan takhrij hukum. Jadi mencari mana saja masalah-masalah yang berkaitan, masalah-masalah fikih yang berkaitan, yang masih belum ditentukan hukumnya secara khusus, yang belum ada nasnya secara khusus. Ini proses yang sangat utama terjadi dalam takhrijul furu' alal usul. Selain itu juga mengetahui ilmu fikih ini bisa digunakan untuk mencari masalah-masalah furu' yang serupa ilmu fikih, baik dalam ibadah, baik dalam muamalat, baik dalam masalah munakahat atau jinayat atau yang lainnya. Dicari masalah-masalah yang mirip yang bisa digunakan untuk pendukung dalam proses takhrij sehingga mendukung penerapan kaidah tersebut. Atau bisa juga ini dimasukkan ke takhrijul furu'i alal furu'. Masuk ke pembahasan jenis yang takhrijul furu' alal furu'. Jadi mencari furu' yang sama, yang senada. Nah, ketika ditemukan kesamaan dan dibangun di atas hukum yang sama, jadilah di situ takhrijul furu' alal usul ini menjadi semakin kuat karena didukung oleh furu' yang lain. Kemudian yang ketiga, ilmu khilaf wal jadal. Ilmu khilaf dan jadal. Ilmu khilaf dan jadal ini menjadi
menjadi sangat penting dari sisi hasilnya. Karena ilmu khilaf wal jadal itu eh, sangat 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 berfaedah dari sisi karena tujuan dari ilmu karena tujuan utama dari ilmu khilaf dan jadal ini di zaman dahulu banyak banyak sekali faedahnya. Tujuan utama mereka melakukan khilaf dan jadal atau tulisan-tulisan para ulama yang berkaitan dengan bab ini yaitu khilaf dan jadal al-fiqhi adalah supaya mendukung mazhab yang sedang dia ikuti, yang diikuti oleh ulama tersebut dan berusaha untuk menguatkannya, mentarjihnya dan membandingkannya dengan mazhab yang lain dan menunjukkan keunggulannya. Maka pasti ketika melakukan jadal atau ketika melakukan perdebatan dengan adanya munaqasyah dan seterusnya, pasti atau kalaupun tidak pasti maka mayoritasnya akan menyebutkan kaidah-kaidah usulnya. Jadi menyebutkan dasar-dasarnya diperkuat dengan kaidah-kaidah tersebut. Sehingga akan dihasilkan bukti-bukti pendukung-pendukung yang menguatkan hukum yang dihasilkan dalam masalah fikihnya. Dari situ juga mereka akan mencari bagaimana cara mendukung sumber dan bagaimana menguatkan usul hukum-hukum tersebut. Kemudian ada diskusi yang berkaitan dengan hal itu. Jadi membantah, kemudian i'tirad, kemudian jawabul i'tirad, lalu demikian seterusnya sampai akhirnya menjadi sarwatun dhakhmah, perbendaharaan yang sangat besar yang menjadi bahan untuk ilmu takhrijul furu' alal usul. Jadi faedahnya sangat besar dari sisi amali atau takhrij, proses takhrij. Bisa dilihat di takhrijul furu' Shushan. Kemudian di sini disebutkan di catatan kaki bagaimana dengan ilmu lughah Arabiyah, ilmu bahasa Arab. Apakah itu masadir termasuk sumber ilmu takhrijul furu' alal usul? Jawabannya dari satu sisi memang benar. Karena kebanyakan kaidah-kaidah itu pada dasarnya adalah kaidah-kaidah lughawiyah. Kaidah-kaidah itu kembali merujuk ke bahasa Arab, kaidah-kaidah dalam bahasa. Tetapi ya tidak 100% dapat dijadikan sebagai ilmu yang ditulis secara terpisah bahwa itu sumber ilmu takhrijul furu' alal usul. Karena faktanya digunakannya kaidah-kaidah lughawiyah tadi dalam ilmu takhrijul furu' alal usul itu melalui kitab-kitab usul fikih, melalui kitab-kitab usul fikih. Itu faktanya demikian. Karena kitab-kitab usul fikih juga mereka memuat kitab-kitab tersebut membahas semua hal yang berkaitan dengan bahasa yang ada kaitannya dengan istimbatul hukm. Dari sana mereka pun membahas, para ulama usul fikih membahas kaidah-kaidah lughawiyah tadi, kemudian mereka mentahrir dan memunaqasyahnya, mendiskusikannya, lalu kemudian merapikan dan memberikan dhawabit dan seterusnya, sehingga menjadi matanglah kaidah-kaidah lughawiyah tersebut di dalam tubuh ilmu usul fikih. Maka kesimpulannya kaidah-kaidah lughawiyah tadi pun akhirnya menjadi masuk dalam ilmu usul fikih. Berarti kaidah-kaidah lughawiyah tadi secara asalnya tumbuh dari bahasa Arab, dari kaidah-kaidah dari ilmu, mungkin ilmu nahwu atau ilmu lughah secara umum. Maka selanjutnya ilmu lughah atau ilmu termasuk balaghah juga. Tetapi kemudian menjadi matang, kemudian menjadi diterapkan secara lebih lebih mundhabit, ya lebih baik lagi setelah masuk dalam ilmu usul fikih. Dari sini kesimpulannya adalah ilmu lughah Arabiyah memang digunakan. Ini termasuk bagian dari ilmu takhrijul furu' alal usul. Tetapi dia tidak langsung diambil dari ilmu-ilmu lughah secara langsung, tetapi melalui ilmu usul fikih. Dari sini maka sudah terwakili dengan ilmu usul fikih yang disebutkan
di awal tadi. Ada 3 sumber ilmu dalam bidang takhrijul furu' alal usul. Yang pertama adalah ilmu usul fikih, yang kedua adalah ilmu fikih, dan yang ketiga ilmu khilaf wal jadal. Adapun ilmu lughah atau qawaidul lughah maka sudah masuk tercakup dalam ilmu usul fikih. Maka tidak perlu disebutkan secara terpisah. Kemudian selanjutnya adalah hubungan ilmu takhrijul furu' alal usul dengan ilmu-ilmu yang lain. Sebagaimana yang sudah dijelaskan tadi bahwa ilmu yang paling sangat berkaitan, yang paling berkaitan dengan takhrijul furu' alal usul adalah ilmu usul fikih dan ilmu fikih. Ini sangat jelas sebagaimana juga terdapat dalam penamaannya. Takhrijul furu' maksudnya adalah ilmu fikih, alal usul maksudnya adalah usul fikih. Maka sangat jelas bahwa hubungannya adalah sebagai sumber ilmu usul fikih dan ilmu fikih sebagai sumber dari ilmu takhrijul furu' alal usul. Bahkan di antara faedah utama yang menjadi faedah utama takhrijul furu' alal usul adalah mengaitkan, menghubungkan antara dua ilmu ini. Ilmu usul, teori, dan fikih secara prakteknya. Penghubungnya adalah ilmu takhrijul furu' alal usul. Di sini fungsinya. Karena ilmu ini ingin mendekatkan dalam dirasah syariah, mendekatkan dua disiplin ilmu tersebut, ilmu usul fikih dan ilmu fikihnya. Bahkan ada sebagian penulis yang mengatakan ini disebutkan dalam kitab Ilmu Takhrijul Furu' alal Usul karya Muhammad Bakar, disebutkan ilmu ini, ilmu Takhrijul Furu' alal Usul ini tidak murni ilmu usul fikih. Tidak juga murni ilmu fikih atau ilmu furu' fiqhiyah. Tetapi ilmu takhrijul furu' alal usul menggabungkan antara kaidah-kaidah usul yang telah ditetapkan oleh para ulama dengan furu' fiqhiyah yang diwarisi dari mereka atau yang diikutkan, yang mengikuti kaidah-kaidah tersebut. Dari sini maka sebagian ulama bahkan sampai menulis metode penulisan takhrijul furu' alal usul itu sesuai dengan urutan bab-bab fikih. Nah, mengikuti urutan bab-bab fikih karena memang ilmu ini tidak muncul berdiri sendiri. Dia ingin menggabungkan antara ilmu usul fikih dan ilmu fikih. Lalu selanjutnya ada ungkapan dari sini maka sangat jelas hubungan antara ilmu takhrijul furu' alal usul dengan ilmu fikih serta ilmu usul fikih. Dari sini maka ilmu ini campuran, khalitun ya, campuran gabungan antara ilmu fikih dan ilmu usul fikih. Sehingga tidak murni benar-benar sesuai dengan metode penulisan fikih, penulisan kitab-kitab fikih, tidak juga murni mengikuti metode penulisan kitab-kitab usul fikih. Maka dia akan berdiri sendiri menjadi terpisah, menjadi beda dengan ilmu fikih dan ilmu usul fikih. Karena sudah menggabungkan antara keduanya. Dan ini akan lebih jelas lagi jika ditelaah kitab-kitab yang membahas, yang menjadi literatur ilmu takhrijul furu' alal usul. Kemudian ada hubungan juga dengan ilmu yang berkaitan dengan asbabu ikhtilafil fuqaha atau ilmu khilaf. Hubungannya dengan ilmu khilaf wal jadal. Ini alaqatu bi asbabi ikhtilafil fuqaha, maka hubungannya akan terlihat kalau kita mengamati tujuan dari ilmu ini. Tujuan dari ilmu takhrijul furu' alal usul adalah mengetahui atau tujuan dari ilmu asbabul ikhtilafil fuqaha adalah untuk mengetahui sumber-sumber, ya, asbabul ikhtilafil fuqaha itu mengetahui sumber-sumber hukum yang digunakan oleh para ulama. Mana saja yang disepakati para ulama dan mana yang diperselisihkan. Tahriru mahallin niza. Lalu setelah itu munaqasyah, lalu menyebutkan intinya penjelasan seputar apa saja penyebab perbedaan di kalangan para ulama. Dan mengetahui penyebab-penyebab tersebut otomatis akan harus mengetahui kaidah-kaidah usul fikih. Ya, kaidah yang berkaitan dengan usul fikih tentang dalalatul alfa dan seterusnya, serta usul dalam berijtihad ya, ketika ta'arud dan ketika ta'adul bainal adillah, kemudian tarjih bainaha,
yang akhirnya dibangun di atas itu madhab-madhab fikih dalam masalah tertentu. Bisa dirujuk di kitab ini, At-Takhrij karya Al-Bahhusain dan Ilmu Takhrijil Furu' alal Usul karya Muhammad Bakar. Nah, dari sini maka ada kedekatan antara ilmu Takhrijul Furu' alal Usul dengan asbab ikhtilafil fuqaha. Karena tujuannya sama, sama-sama di antaranya adalah untuk mengetahui sumber hukum yang dipakai oleh para ulama. Dari situ maka diketahui mana yang sumbernya sepakat sehingga hasilnya pun sepakat, disepakati bersama, dan mana yang secara usulnya saja sudah berbeda pendapat, yang akhirnya melahirkan perbedaan dalam furu'. Tetapi tetap ada perbedaan. Ada beberapa perbedaan antara dua ilmu tersebut, yaitu ilmu asbab ikhtilafil fuqaha dengan ilmu takhrij al-furu' alal usul. Perbedaan yang pertama, ilmu takhrij ini lebih umum dari sisi karena ilmu takhrij menjelaskan sebab khilafnya ulama. Ini dia lebih umum dibandingkan ilmu sebab ikhtilafil fuqaha. Karena terkadang takhrij itu dilakukan untuk masalah yang sudah disepakati oleh para ulama. Karena tujuannya untuk mengetahui dasarnya dari mana, dibangun di atas asal yang mana. Dan ini tentu saja tidak masuk dalam ilmu asbabu ikhtilafil ulama karena sudah disepakati. Kemudian takhrij juga bisa berjalan, bisa dipraktekkan dalam satu madhab saja. Sehingga tidak ada ikhtilaf. Cuma satu madhab membahas satu madhab dalam madhabul fiqh. Kemudian yang kedua, perbedaan antara ilmu takhrijul furu' dengan ilmu asbabu ikhtilafil ulama. Ada satu sisi yang asbab ikhtilafil ulama lebih umum dibandingkan ilmu takhrij al-furu' alal usul. Hal itu berdasarkan karena sebab-sebab yang mendasari adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama itu ada yang tidak dibahas di ilmu takhrij. Sebab-sebab khilafnya para ulama ada yang tidak dibahas dalam ilmu takhrijul furu', tidak berkaitan dengan ilmu takhrijul furu' alal usul. Karena sebab perbedaan tersebut banyak macam-macamnya. Ada yang sifatnya dari sisi bahasa, ada yang karena berasal dari ilmu akidah atau yang lainnya, maka lebih umum dari sini. Sedangkan takhrijul furu' alal usul yang dibahas adalah asbab yang lebih berfokus ke usul fikih. Atau bahkan terkadang juga dalam ilmu asbabu ikhtilafil fuqaha yang dibahas adalah sebab-sebab yang keluar dari area ilmiah. Misalnya ada sebab perbedaan ulama atau sebab perbedaan madhab, perbedaan pendapat didasari oleh hawa nafsu. Nah, dibahas juga di sana. Kemudian karena fanatik atau karena tidak mengetahui dalil atau tidak sampai dalil kepadanya, ya, atau sampai tetapi lafadznya dengan sanad dan redaksi yang lemah dan seterusnya. Itu yang dibahas dalam asbabul ikhtilafil ulama. Jadi lebih luas dari sisi ini. Kesimpulannya, antara ilmu takhrijul furu' alal usul dan ilmu asbabu ikhtilafil ulama ada sisi yang sama, yaitu dari sisi tujuannya. Kemudian ada beberapa perbedaan dari sisi materi yang dibahas. Topik-topik yang dibahas ada beberapa perbedaan. Ini yang dapat dibahas berkaitan dengan hubungan ilmu takhrijul furu' alal usul dengan ilmu yang lain. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin.